Puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan hari ini kita diberikan sehat walafiat. Salawat seiring salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita, yakni Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum penyampaian materi ini, izinkan perkenalkan nama saya Irawati Sri Ratnasari. Saya selaku Ketua Tim Penggerak PKK Desa Rancamulya, Kecamatan Patok Besi, yang mana akan menyampaikan pembinaan kader PKK dalam pandemi COVID-19 ini, walaupun dengan secara video virtual, mudah-mudahan dapat tersampaikan dengan baik. Pentingnya pembinaan kader dalam pandemi COVID-19 ini sangatlah penting. Kenapa ibu-ibu? Karena kaderlah yang menjadi dan terjun langsung ke lapisan masyarakat, menjadi garda terdepan, ujung tombak pemerintah dalam menyampaikan edukasi dan memberikan pemahaman di tengah-tengah masyarakat. Penyampaian edukasi yang diberikan di tengah-tengah masyarakat diantaranya tentang apa itu COVID-19. COVID-19 adalah jenis penyakit menular yang disebabkan oleh virus corona yang baru ditemukan saat-saat ini. Apa reaksi dan gejalanya yang penyakit COVID-19 itu? Reaksi dan gejala sangat sulit untuk diprediksi dengan masing-masing kekebalan tubuh dan imunnya masing-masing. Apa yang kita upayakan selaku para kader? Yang kita upayakan diantaranya selalu menganjurkan kepada masyarakat untuk tetap mengkonsumsi makanan yang sehat dan bergizi, terutama yang banyak mengandung vitamin C. Yang kedua, menetapkan kepada masyarakat untuk berperilaku hidup sehat, yaitu menjaga kebersihan lingkungan dan terutama menjaga kebersihan diri sendiri. Selain itu, kami selaku para kader selalu menghimbau dan mengajak masyarakat untuk selalu mematuhi protokol kesehatan, yakni 5M. Di antaranya memakai masker, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan tentunya menjaga mobilisasi dan interaksi. Penyampaian edukasi ini juga kami menyampaikan kepada masyarakat untuk selalu mengajak agar mau untuk divaksin, agar kekebalan tubuh dan imun kita semakin kuat di dalam pandemi COVID-19 ini. Penyampaian edukasi pembinaan kader ini kami dilakukan di setiap kegiatan posyandu, intinya menitik beratkan kepada khususnya ibu hamil, bayi dan balita yang sangat rentan dan mudah terkontaminasi penyakit COVID-19. Para kader kami berkoordinasi dengan Satgas Gugus Penanganan Percepatan COVID-19 dan tentunya dengan pihak kesehatan, yaitu petugas puskesmas setempat. Dan selain penyampaian edukasi, kami para kader pun memberikan melaksanakan program kegiatan di tengah-tengah masyarakat. Di antaranya giat kami yaitu yang pertama, program Gasibu atau GSS. Kami memberikan nasi kotak kepada kaum duafa dan orang-orang yang membutuhkan. Yang kedua, kami memberikan masker di setiap titik wilayah yang disebut dengan program gebrak masker. Dan yang ketiga, kami melaksanakan program Sapa Pahit Sapa Manis, di mana kami para tim kader mengemas bahan sembako untuk direalisasikan di tengah-tengah lingkungan masyarakat kami sendiri. Dan selain itu juga, kami juga tak henti-henti kepada lapisan masyarakat untuk selalu mau membantu dan bekerja sama dalam memberikan dukungan moral maupun materi kepada masyarakat kami yang terjangkit atau terpapar COVID, apalagi yang sedang diisolasi mandiri. Dan tujuan para kader kami yaitu memprioritaskan untuk mencerdaskan anak bangsa dan menyehatkan anak bangsa. Dan mungkin kiranya dengan giat kerja para kader kami ini menjadikan ladang pahala buat kami, khususnya kami umumnya para kader se-Kabupaten Subang. Dan mudah-mudahan dalam wabah pandemi COVID ini kita diberikan kesehatan, perlindungan, dan segera diangkat penyakit wabah corona ini. Amin ya robbal alamin. Mungkin kiranya penyampaian materi ini dicukupkan sekian. Mohon maaf yang sebesar-besarnya atas kekurangan dan kehilapan. Akhir kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh. Segan salah. Ada 6 langkah cara mencuci tangan. Diawali dengan basuh air yang bersih. Teteskan sabunnya, gosok depan belakang. Sela-sela jari, siku-siku jari. Jempolnya diputar yang kanan dan kiri. Basuh air bersih, dilap yang sempurna. Tangannya bersih, oke. Tangannya bersih, oke. Kita pun siap untuk bersimulasi. Tangannya bersih, oke. Tangannya bersih, oke. Kita pun siap untuk bersimulasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah yang telah memberikan kenikmatan kepada kita semua, khususnya nikmat sehat. Salawat beserta salam semoga terlimpah curahkan kepada Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin, hari ini kita dapat berkumpul di kantor PKK Desa Rancamulya, Kecamatan Katukusi dalam acara lomba simulasi kekerasan dalam rumah tangga. Sebelum kita memulai acara ini, marilah kita sama-sama berdoa agar acara ini bisa berjalan dengan lancar dan sukses, dan tentunya ada manfaat untuk kita semua. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ibu-ibu, sebelum kita melanjutkan ke acara perlombaan, kita menyanyikan lagu Mars PKK terlebih dahulu. Silakan ibu-ibu berdiri. Hidup jaya PKK. Marilah raih semua rakyat Indonesia, membangun segera, membangun keluarga yang sejahtera dengan PKK. Hayatilah dan amalkan Pancasila untuk negara. Hidupkan tangga yang makmur, pangan dan sandang, rumah sehat sentosa. Tata laksana di dalam rumah tangga, rapi dan indah. Didiklah putra berpribadi bangsa, terampil dan sehat. Kembangkan koperasi, jagalah lingkungan dan sekitarnya. Aman dan bahagia keluarga berencana, hidup jaya PKK. Silakan duduk kembali ibu-ibu. Terima kasih. Untuk selanjutnya saya akan menjelaskan
alat peraga dalam lomba simulasi kekerasan dalam rumah tangga. Yang pertama adalah beberan. Beberan adalah alat bergambar yang merupakan alat utama dalam permainan simulasi ini. Kemudian di dalam beberan ini ada beberapa kartu. Yang pertama yang berwarna biru, ini adalah tentang pesan, di mana isinya adalah pesan-pesan kekerasan dalam rumah tangga. Yang kedua adalah kartu yang berwarna kuning, yang isinya adalah tentang materi-materi yang ada dalam permainan simulasi kekerasan dalam rumah tangga. Yang ketiga, kartu yang berwarna pink, ini adalah tentang sanksi, di mana di dalamnya terdapat sanksi-sanksi yang harus dilaksanakan oleh para pemain. Kemudian ini ada kartu warna putih, ini adalah nomor urut pemain. Dan alat bantu yang terakhir adalah dadu. Kemudian di sini juga ada buku pedoman simulasi pencegahan kekerasan dalam rumah tangga dan buku panduan simulasi pengembangan penyehatan lingkungan permukiman. Selanjutnya saya akan menjelaskan dan memperkenalkan para pemain yang ikut dalam perlombaan simulasi KDRT. Perkenalkan, saya Oma Komaria sebagai fasilitator yang tugasnya adalah memimpin permainan dan menjelaskan segala materi-materi yang ada di simulasi kekerasan dalam rumah tangga. Kemudian sebelah kanan saya sekretaris yang bertugas mencatat segala kegiatan yang ada di perlombaan simulasi KDRT. Perkenalkan, nama saya Nenida Mayanti selaku sekretaris. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sebelah kiri saya narasumber di mana bertugas sebagai menyimpulkan permasalahan dan menjawab permasalahan yang ada di perlombaan simulasi KDRT. Perkenalkan, nama saya Irawati Siratmasari. Assalamualaikum Waalaikumsalam. Pemain pertama. Perkenalkan, nama saya Ibu Emieni. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemain kedua. Perkenalkan, nama saya Akan Kartini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemain ketiga. Perkenalkan, nama saya Ibu Acem. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Perkenalkan pemain yang keempat. Perkenalkan, nama saya Hati Nur Hayati. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sekarang saya akan menjelaskan cara permainannya. Pertama, saya akan membagikan nomor urut pemain. Cara bermainnya adalah kita memulai dari pemain pertama dengan mengocok alat ini. Kemudian ketika si pemain menginjak salah satu kolom di alat peraga ini, contoh ketika menginjak sanksi, silakan dibaca sanksinya apa dan itu harus dikerjakan oleh pemain. Kemudian ketika dia menginjak kolom materi, nomor berapa yang terinjak oleh peserta tersebut, kemudian dibaca apa saja tugas di dalamnya. Ketika menginjak kolom pesan, pemain harus membacakan pesan-pesan yang ada di kartu simulasi tersebut. Bagaimana ibu-ibu, sudah siap kita mengerjakan simulasi ini? Siap. Sebelum memulai ini, kita menentukan dulu permainan seperti apa yang kita akan ambil. Karena ada dua cara, yaitu dengan waktu dan dengan cara putaran. Mau menggunakan cara yang nomor berapa ibu-ibu? Berdua. Putaran. Karena kita memilih nomor 2, yaitu putaran, berarti itu untuk 1 kali putaran. Pemain mendapatkan giliran 1 kali untuk bermain. Dan itu akan berakhir di pemain yang keempat.
Bisa kita mulai? Bisa. Ya. Untuk pemain pertama nomor 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Untuk pemain pertama akan nomor 6 menginjak kolom sanksi. Silakan. Peragakan sikap orang tua yang sayang terhadap anak. Saya menggendongnya, saya elus-elus, saya kasih susu, langsung dia tidur. Yang lain. Ada lagi yang bisa mencontohkan yang lain? Silakan. Ya. Cara mengasih kasih sayang pada anak, kita memberi petua yang baik, memberi contoh yang baik, mengatakan yang baik-baik. Iya. Apa lagi, Bu? Ada lagi Bu tambahan untuk sanksi yang pertama yang diterima oleh pemain pertama, yaitu peragakan sikap orang tua yang sayang terhadap anaknya. Silakan oleh Ibu narasumber untuk disimpulkan. Jadi kita selaku orang tua untuk mengasihi kepada anak itu bukan berarti dari gerakan ataupun sikap, lisan kita pun akan terasa oleh anak kita. Karena orang tua itu selaku. Sekarang adalah putaran untuk pemain yang kedua. Siap ya Bu? Ya, Untuk pemain yang kedua mendapatkan nomor 2. Kita hitung sama-sama ya Bu? Ya. Jadi bisa. Bukan nomor 1, 2. 2, Maju. Maju dari kemarin dari tadi itu nanti. ya, 1, 2. Materi nomor berapa tuh? Untuk pemain yang kedua mendapatkan materi yang nomor 8. Apa aja? Apa aja? Apa aja? Enggak usah. Kaum bersadi sering mabuk-mabukan dan berjudi. Padahal Bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga itu apa saja? Apakah menyakiti hati anggota keluarga merupakan KDRT? Untuk pemain yang kedua mendapatkan materi yang nomor 8, yaitu bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga itu apa saja? Apakah menyakiti hati anggota keluarga merupakan KDRT? Silakan untuk peserta pemain kedua dijawab. berdiri. Iya, betul. Kekerasan dalam rumah tangga ya Bentuknya seperti seperti emang Kekerasan dalam rumah tangga ya betul. ya kekerasan dalam rumah tangga ya betul. Secara lisan maupun secara perbuatan emang itu termasuk KDRT. sudah. Silakan ada lagi yang menambahkan, saya perjelas lagi ya. Bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga itu apa saja? Sebutkan. Kemudian, apakah yang menyakiti hati anggota keluarga merupakan KDRT? Silakan sebutkan bentuk kekerasan dalam rumah tangga itu apa saja. Iya, itu yang termasuk KDRT dalam rumah tangga itu menyakiti perasaan hati seorang istri atau suami. Kedua, memukul suami ke istrinya termasuk KDRT. Terus menyakiti dan contohnya perselingkuhan, menyakiti hati seorang istri itu termasuk KDRT.
Ya mungkin segitu aja. Ya, terima kasih Ibu. Bisa tambah nggak? Ya boleh. Aku ada usul ya. Silakan. Itu juga bisa loh. Apa namanya? Kan di dalam rumah tangga itu kadang-kadang anak suka ada yang nggak nurut tuh, terus dimaki-maki, itu juga sama. Iya. Masuk ke kekerasan dalam rumah tangga juga. Iya. Nah, usul saya juga itu masuk juga. Iya. Boleh asal jangan memukul. Kalau Ya. yang pembicaraan secara kasar itu ya wajar ke anak yang Iya, iya, biasa, gitu. iya. Asal jangan sampai dengan kekerasan gitu. Iya, jangan sampai memukul ya. Ya, sekian, terima kasih. Bagaimana, ada tambahan lagi Bu Ibu? Tidak ada. Baiklah, silakan ke Ibu narasumber untuk menyimpulkan. Ibu-ibu semuanya, bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga itu apa saja? Bentuk kekerasan dalam rumah tangga itu bisa dibagi menjadi dua bagian. Bentuk kekerasan secara halus atau secara kasar atau fisikal. Bentuk kekerasan dalam rumah tangga itu seperti yang banyak terjadi di tengah-tengah masyarakat kita, yaitu seorang suami yang menampar, memukul seorang istrinya, buah hatinya, sampai terjadi dengan banyak berita sekarang di zaman sekarang, seorang ayah kandung membunuh anaknya, bahkan kebalikannya seorang anak membunuh ibu kandungnya. Jangan sampai ya Bu ya. Iya. Dan apakah menyakiti hati anggota keluarga merupakan KDRT? Iya, sangat betul, sangat betul. Jadi KDRT itu bukan berupa kasarnya dengan pemukulan, dengan menyakiti, menyinggung perasaan pasangan suami istri, orang tua terhadap anak, juga itu merupakan kekerasan dalam rumah tangga. Itu berarti masuknya kekerasan secara halus. Contohnya, kita jangan sampai membanding-bandingkan pendapatan suami kita dengan orang lain, karena itu sangat menyinggung perasaan hati nurani seorang suami atau tulang punggung keluarga. Kepada anak, kita juga jangan sampai membandingkan dengan teman sebayanya, karena itu juga akan membuat pesimis anak kita untuk semakin maju dan berkembang. Jadi intinya, kekerasan di dalam rumah tangga itu bisa secara fisik maupun secara lisan. Mudah-mudahan kita jangan sampai ya Bu ya. Sudah cukup ya Ibu, kita lanjutkan ke pemain yang ketiga. Untuk pemain yang ketiga mendapatkan nomor 3. Silakan Ibu, kita hitung bareng-bareng. 1, 2, 3. Mendapatkan kolom materi nomor 11. Silakan dibaca. Pak Musadi sering mabuk-mabukan dan berjudi, padahal menghasilkan. Pak Musadi lumayan dan menghasilkan hanya untuk membeli minuman dan berjudi, sehingga keluarganya terlantarkan, anak-anaknya tidak bisa membayar sekolah. Apakah kelakuan Pak Musadi itu benar? Nanti diperjelas Bu. Pak Mursadi sering mabuk-mabukan dan berjudi, padahal penghasilan Pak Mursadi lumayan. Dan penghasilannya hanya untuk membeli minuman dan berjudi, sehingga keluarganya ditelantarkan. Anak-anaknya tidak bisa membayar sekolah. Apakah kelakuan Pak Mursadi ini benar? Silakan Ibu ditanggapi. Sok berdiri Bu. Berdiri. Perbuatan Pak Mursadi salah. Iya. Perbuatan Pak Mursadi. Ya udah, itu salah. Saya tidak setuju. Perbuatan Pak Mursadi Perbuatan Pak Musadi itu tidak tidak benar. benar Dia karena hanya untuk mementingkan dirinya pribadi, tidak untuk keluarganya. silakan Ibu, ada yang menanggapi dan menambahkan.
Seharusnya gitu. Ayo sambung. Seharusnya Pak Mursadi itu tahu di mana usaha itu untuk keluarga, untuk menafkahi anaknya, dan untuk biaya sekolah anaknya. Kenapa dia sampai berbuat kayak gitu? Ya itu perbuatan itu berarti perbuatan yang salah. Ya, seharusnya itu Pak Mursadi itu kepala rumah Iya, tangga. dia Itu itu harus kepala memberi rumah contoh tangga. yang baik kepada anaknya Iya, dan keluarganya. seharusnya memberi contoh. Yang Yang tidak benar. Bu. Betul. Silakan, ada yang lagi yang mau menambahkan? Ibu Sok, Neng. operator Ayo, mau menambahkan, Bu? mau menambahkan? Udah cukup. 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 Selanjutnya silakan untuk Ibu narasumber untuk mempertegas dan menjelaskan permasalahannya. Menurut saya sikap Pak Mursadi itu sangat keliru ya Bu ya, karena tidak mencontohkan hal sikap yang terpuji, jauh dari rasa tanggung jawab terhadap keluarga, dikarenakan hanya mengikuti ego dan hawa nafsu diri pribadi tanpa mengingat dan mementingkan kepentingan keluarga. Apalagi di sini jelas biaya anak sekolah tidak dibayar. Itu adalah tanggung jawab dan kewajiban kita selaku orang tua untuk memberikan pelayanan pendidikan yang baik buat keturunan kita atau anak kita. Karena tidak ada alasan untuk telat untuk menunggak membayar sekolah, karena Pak Mursadi mempunyai penghasilan yang layak dan cukup. Jangan ditiru ya ibu-ibu, mudah-mudahan kita doakan supaya suami kita jauh dari sifat seperti Pak Mursadi, dan mudah-mudahan kita selaku orang tua memberikan hak dan menunaikan kewajiban kita terhadap anak kita. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita lanjut ya ibu-ibu. Siap. Ya. Untuk pemain yang keempat mendapatkan nomor 5. Dua, tiga, empat, lima. Untuk pemain yang keempat jatuh di kolom pesan. Silakan ibu dibaca apa yang ada di dalam kertas pesan kekerasan dalam rumah tangga. Apakah bila terjadi tindakan kekerasan seharusnya tetangga berusaha mencegah, mengingat tindak pelanggaran KDRT dapat dikenali sanksi hukuman. Sedangkan bila tindakan pencegahan tersebut tidak berhasil, tetangga dapat melaporkannya kepada yang berwajib. Jadi di kolom pesan kali ini adalah isinya, apabila terjadi tindakan kekerasan, seharusnya tetangga berusaha mencegah. Jangan hanya diam, nonton yang bertengkar. Mengingat tindak pelanggaran KDRT dapat dikenai sanksi ataupun hukuman. Sedangkan bila tindakan pencegahan tersebut tidak berhasil, tetangga dapat melaporkannya kepada yang berwajib. Jadi kesimpulannya bahwa ketika terjadi KDRT di sekitar kita, kita jangan hanya jadi penonton, tapi juga kita harus ikut bertanggung jawab di dalam. Silakan ibu narasumber untuk menyimpulkan. Oh iya. Sudah jawab dulu, besok jawab. Jadi salah. Benar apa tidak, Bu? Tindakan kayak begitu. Tidak. Ya jelas salah ya, Bu. Ya kita selaku tetangga, kita wajib memberi nasihat kepada kedua pasangan itu. Dan kita memberi nasihat supaya kita tidak melakukan yang kayak begitu. Kita memberi nasihat ke menurut hukum secara perbuatannya itu tidak diperbolehkan, dan kita wajib menasehatinya. Kalau kita udah menasehatinya tapi tidak mempan, kita segera lapor Ke pihak berwajib. Ke pihak berwajib. ke pihak yang berwajib, Yang berwenang. supaya pihak yang berwajib yang
menangani dan memberikan arahan kepada pasangan tersebut. Rupanya sekian. Ya, terima kasih Ibu. Ada yang mau menambah atau menyangka? Saya. Ya, Silakan, siap Bu. Ibu. Semangat. Semangat. Tapi gitu. ada juga yang menyalahkan kalau kita terlalu ikut campur dalam keluarga orang lain. Iya betul ya. Kita cuman maksudnya boleh memberi peringatan atau saling memperingati dia gitu. Menasehati, terlalu gitu ya Bu ya. Itu pendapat saya. Suka disalahkan juga gitu intinya. Iya, terima kasih Ibu. Ada lagi yang mau menambahkan? Karena ini memang terjadi di lingkungan kita terdekat biasanya. Silakan Ibu. Ada yang berpengalaman mungkin tetangganya, saudaranya? Ya saya mau menambahkan. Ya silakan. Ya kalau masalah urusan rumah tangga itu kadang-kadang sensitif banget gitu. Kita kadang-kadang menasehati tapi kita malah disalahkan, malah dibenci gitu sama mereka. Nah harus gimana kita kira-kira kalau kayak gitu? Baik, karena semua sudah memberikan alasan tentang jawaban ini. Silakan untuk Ibu narasumber untuk mempertegas. Terima kasih. Memang benar Ibu-Ibu atas persepsi pendapat dari Bu Heti, Bu Emi, juga Bu Nami. Di dalam urusan rumah tangga serba salah. Selaku kita berhidup bertetangga, merasakan empati terhadap permasalahan rumah tangga tetangga, tapi entar ujung-ujungnya tanggapannya berbeda. Ya, ada kesalahpahaman. Kita udah merasakan dalam arti kepedulian kita terhadap tetangga kita, entar kitanya udah bersikap seperti tadi, cuman ntar yang pasangan suami istri masih ada rasa suka, rasa cinta, dia kembali lagi rujuk, ntar kita yang jalan. Emang khusus untuk urusan rumah tangga ini sangat sensitif, benar kata Bu Nami. Dalam arti kita harus bersikap seperti apa? Emang benar, menurut aturan hukum, jikalau kita melihat tetangga atau jangankan saudara, tetangga kita yang ada KDRT, kita wajib lapor. Cuman untuk hidup majemuk bermasyarakat di kampung seperti kita di wilayah terpencil seperti ini, hidup karakter masyarakatnya yang sangat majemuk, ntar tanggapannya lain. Satu sisi kita ikut patuh terhadap aturan, tapi satu sisi bakal menjadi masalah buat diri kita sendiri. Jadi intinya untuk urusan rumah tangga, walaupun kita harus patuh terhadap aturan, bila mana kita melihat ada yang KDRT, kita wajib lapor pada hukum. Tapi untuk kita hidup di majemuk masyarakat seperti di wilayah kita, lebih baik kita tutup mata tutup telinga untuk urusan KDRT, karena arti dampaknya akan kita sendiri. Iya betul. Terima kasih. Ya, terima kasih. Baik, karena semua pemain sudah mendapatkan giliran, itu artinya permainan simulasi KDRT ini sudah selesai, karena sesuai tadi yang kita pilih, cara permainannya adalah sesuai putaran. Selanjutnya kita akan berikan kesempatan ke Ibu Sekretaris menjelaskan hasil permainan ini. Silakan Ibu Sekretaris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah mengadakan simulasi KDRT, hasilnya adalah 1. Pemain pertama mendapatkan nomor 6 dengan pertanyaan, peragakan sikap orang tua yang sayang terhadap anak.
Penyelesaiannya itu selalu memberikan contoh yang baik dari perkataan dan sikap orang tua terhadap anak. Ya. Peserta nomor 2 dengan nomor 2 pertanyaan, bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga apa aja? Apakah menyakiti hati merupakan KDRT? Penyelesaiannya adalah bentuk kekerasan ada 2 bagian, secara halus dan secara kasar. Contoh perilaku kasar memukul sampai memukul anggota keluarga sampai ada yang membunuh, dan secara halus menyakiti hati. Contohnya jangan sampai membanding-bandingkan penghasilan suami mengakibatkan suami merasa tersinggung. Lanjut untuk peserta nomor 3. Kalau materi nomor 11 pertanyaan Pak Mursadi sering mabuk-mabukan dan berjudi. Padahal penghasilan Pak Mursadi lumayan, dan penghasilannya hanya untuk membeli minuman dan berjudi, sehingga keluarganya ditelantarkan. Anak-anaknya tidak bisa membayar sekolah. Apakah kelakuan Pak Mursadi ini benar? Jawabannya, perbuatan Pak Mursadi tidak benar. Seharusnya Pak Mursadi itu tahu cara menafkahi anak dan istrinya. Kesimpulannya, sikap Pak Mursadi itu keliru, jauh dari kata tanggung jawab untuk menafkahi anak dan istri. Pemain keempat, memenangkan nomor 5. Pertanyaan, apabila terjadi tindak kekerasan, seharusnya tetangga berusaha mencegah, mengingat tindak pelanggaran KDRT dapat dikenai sanksi hukuman. Sedangkan bila tindakan pencegahan tersebut tidak berhasil, tetangga dapat melaporkan kepada yang berwajib. Jawabannya, memang selaku tetangga kita harus memberikan nasihat kepada pasangan itu. Namun di dalam urusan rumah tangga, ketika kita berempati, tetapi tanggapan ada yang berbeda. Menurut aturan ketika ada KDRT, kita wajib lapor, namun di dalam kehidupan majemuk kita tidak bisa seperti itu. Baik, kesimpulan dari permainan simulasi KDRT ini sudah dibacakan tadi oleh Ibu Sekretaris, dan akhirnya permainan ini selesai. Mudah-mudahan hasil dari simulasi kekerasan dalam rumah tangga ini ada sedikit banyak ilmu yang kita terima, dan mudah-mudahan bisa bermanfaat dan menjadi bekal kita di kehidupan sehari-hari. Amin. Kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum. Kita sambung lagi di bulan depan. Insya Allah mudah-mudahan ada kegiatan kedepannya, kita bisa bertemu lagi, diberikan panjang umur dan sehat jasmani dan rohani. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
namanya teh sakedik ladang kantun dia hatur nuhun pisan. Wihadi panginten mangrupikeun pelaporan we ka Ibu Lurah. Ieu panginten Ibu siswa-siswi TK Al Muta'alimin sareng siswa warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah TK Al Muta'alimin, Bu Siti Kusum SPDI, dan para dewan guru, ibu pembimbing, yang terhormat para wali murid TK Al Muta'alimin dan MDA Al Muta'alimin, dan juga para rekan-rekan keanggotaan tim penggerak PKK Desa Rancamulya, yang mana alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa berkumpul dalam acara pembagian rapor. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terlebih dahulu marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada hari ini kita bisa berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Salawat seiring salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu semuanya yang saya hormati, juga anak-anak TK yang Bunda cintai, mohon kenal, saya Irawati Sri Ratnasari selaku Ketua Tim Penggerak PKK Desa Rancamulya, Kecamatan Patok Besi, atau lebih jelasnya Ibu Kades atau Ibu Lurah. Mohon kenal, mohon maaf tadi waktunya kami terlambat sebentar dikarenakan ada warga kami di Dusun Pengkolan yang meninggal. Ibu-ibu semuanya dan adik-adik yang Ibu cintai, pada kesempatan ini tiada lain tujuan kami keanggotaan tim penggerak PKK Desa hanya untuk berniat silaturahmi, Ibu Kapser, hanya untuk berniat silaturahmi, berkunjung dan menyambung ukhuwah Islamiyah. Intinya Bunda khusus untuk anak-anak dan ibu-ibu semuanya menitik beratkan khusus di kondisi pandemi corona yang belum berakhir ini, kita tetap harus patuh terhadap protokol kesehatan, yang mana ibu-ibu ada yang ingat, ada yang tahu protokol kesehatan itu ada 5M. Yang pertama, kita kalau bepergian tetap menggunakan masker ya ibu-ibu, tetap mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, walaupun habis dari bepergian kemanapun kita tetap mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, menjaga mobilitasi dan interaksi. Dalam arti kita bepergian, kalau tidak penting-penting banget, kita hindari, kita batasi. Apa deh protokol kesehatan itu apa anak-anak? Ada ibunya atau ibunya? Protokol kesehatan itu ada berapa ibu-ibu? Ada 5 yang disebut dengan menurut medis itu 5M: memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, menjaga mobilisasi dan interaksi. Jadi tetap protokol kesehatan harus kita patuhi. Dan kesimpulannya tidak panjang lebar, Bunda doakan kepada kalian, khususnya anak-anak yang tersayang dan tercinta, mudah-mudahan kalian menjadi anak yang soleh dan soleha, anak yang pintar, anak yang cerdas, anak yang bisa berbakti kepada orang tua dan mengangkat derajat kedua orang tua. Karena masa depan kami, khususnya pemerintahan terbawah, ada di kalian. Kalianlah calon-calon pemimpin generasi next yang akan datang. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Mungkin kiranya hanya sekian, tapi sebelumnya mari kita berdoa dulu. Mudah-mudahan kita semua, khususnya yang ada di sini, umumnya seluruh warga masyarakat Desa Rancamulya wal muslimin wal muslimat, kita semua diberikan kesehatan wal afiat,
dijauhkan dari wabah penyakit corona, dan mohon diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mungkin kiranya penyampaian cukup sekian. Mohon maaf atas kekurangan dan kata-kata yang kurang berkenan. Akhir kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Protokol kesehatan, urang sareng-sareng mangga kangge ka putra-putrina disuhunkeun ngararadag, ibu-ibuna bade ngiri pokok mangga. Kanggo ka ibu-ibu PKK cara mencuci tangan diawali dengan basuh air mengalir, teteskan sabunnya, gosok depan belakang, sela-sela jari, siku-siku jari, jempolnya diputar yang kanan dan kiri, basuh air bersih dilap yang sempurna, tangannya bersih oke, tangannya bersih oke, badannya sehat, si coronanya minggat. Tangannya bersih oke, tangannya bersih oke, badannya sehat, si coronanya minggat. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kita bisa melaksanakan haji pos janju walaupun dalam